Terkikisnya kebebasan berpendapat di Indonesia itu tercermin dari banyaknya data yang menunjukkan bahwa kebebasan sebagai syarat mutlak demokrasi di Republik ini kian merosot. Tidak heran jika dalam laporannya The Economist Intelligence Unit menegaskan Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang cacat atau flawed democracy. Negara dalam kelompok cacat ini masih memiliki masalah fundamental. Sobat Podcast, selamat datang di Podcast PDI, Podcast Demokrasi Indonesia. Bersama kami, Oktavarius dan rekan saya, Asia Bidasya Bali, yang akan menemani kalian di Podcast PDI kali ini. Nah, hari ini kita akan ada kedatangan narasumber yang menarik loh. Kira-kira siapa ya? Dan selain ada narasumber kita yang menarik, kita juga ada topik nih yang harus kita bahas. Gak kalah menariknya loh. Penasaran gak sih kalian? Baiklah, langsung aja yuk kita panggil narasumber kita. Ini dia. Ya. Sebelum podcastnya dimulai, boleh kali kita kenalan terlebih dahulu. Pepatah kan pernah mengatakan, tak kenal maka tak tahu. Dengan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila, saya sebagai narasumber di PDI. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Tarigakia sebagai narasumber di podcast PDI. Halo semua, nama saya Kawan. Saya menjadi narasumber di podcast kali ini. Jadi, pada podcast kali ini kita akan membahas salah satu pilar penting dalam demokrasi ini, yaitu kebebasan berpendapat. Yang pasti, kalian semua pasti tahu, dalam masyarakat yang demokrasi, setiap orang mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa takut dihakimi. Namun nih, ternyata masih banyak loh Asia, masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memanfaatkan hak kebebasan berpendapat. Hal ini bisa kita lihat dari tingkat partisipasi politik, jumlah kasus penyelenggaraan kebebasan, dan yang lainnya. Nah, untuk itu, saya mau nanya nih kepada kalian, bagaimana sih kita sebagai masyarakat agar bisa memahami hak tersebut dengan bijak sehingga dapat memperkuat demokrasi di Indonesia? Menurut kamu, Sandra? Kalau menurut saya, kita sebagai masyarakat agar bijak menggunakan hak itu dengan baik sehingga memperkuat demokrasi itu sebenarnya banyak. Cuma di sini saya memilih 3 poin penting. Di mana yang pertama adalah mengutamakan fakta atau validasi informasi. Yaitu biasanya kalau misalnya orang-orang tersebut besok kalau lagi demokrasi itu kayak suka banget yang namanya menyebarkan berita-berita hoax. Benar kan? Nah, dari sinilah kenapa kita harus memanfaatkan yang namanya mengutamakan fakta atau validasi informasi. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, menurut saya itu ada menghargai pendapat orang lain. Sampai di dalam demokrasi, setiap orang berhak menyuarakan demokrasi tersebut, berhak menyuarakan hak tersebut. Karena pada dasarnya dari kita balik lagi dari judulnya adalah kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Nah, jadi yang dimaksudnya adalah kebebasan berpendapat adalah hak dasar dalam demokrasi. Nah, dari situlah setiap orang itu berhak menyuarakan pendapatnya. Nah, yang ketiga itu ada beretika di dalam media sosial. Nah, biasanya kita tahu ini di dalam media sosial ini banyak sekali orang-orang yang berkata kasar atau tak senonoh, atau dia tuh kayak suka provokasi. Nah, apalagi di dalam media sosial itu banyak sekali kalangan orang yang seperti kayak gitu, sehingga merusak yang namanya adalah kayak setiap orang tuh kayak buat menyuarakan pendapatnya tuh jadi susah. Jadi seperti itu guys. Oke, di sini aku ingin menambahkan apa yang tadi Salsa sampaikan, yaitu dalam menyuarakan pendapatnya melalui media sosial itu harus kita perhatikan kata-katanya.
Jangan sampai pendapat yang kita keluarkan itu mengandung ujaran kebencian, hoax, ataupun bahkan lebih parahnya fitnah. Dan juga dalam menyampaikan pendapat ini, kita harus tetap menerapkan prinsip toleransi. Jadi kita mau menerima pendapat dari orang lain. Lalu juga dalam bermedia sosial kita harus masyarakat Indonesia ini lebih ditingkatkan lagi literasi digitalnya. Lalu yang terakhir itu dalam bermedia sosial kita harus juga menjaga sikap kita atau yang kita dalam bermedia sosial. Menurut kamu, Nur, Kita sebagai warga Indonesia sebenarnya itu udah banyak yang menerapkan apa sih namanya manfaat dalam demokratis. Contohnya seperti menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi, lalu aktif dalam demokratis dan juga diskusi konstruktif. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Nah, selain dari pertanyaannya Fasya, aku juga mau nanya nih, kan banyak kan kayak faktor-faktor yang menghambat kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Nah, itu apa aja sih faktor-faktornya? Oke, jadi di sini saya akan menyebutkan faktor-faktornya. Dari nama faktor-faktornya aja itu pasti udah banyak kan. Jadi di sini saya hanya menyebutkan 3 poin penting. Jadi mana pertama itu ada sensor pemerintah, yaitu sensor pemerintah ini disebutkan bahwa pembatasan media sosial. Nah, yang dimaksud dari pembatasan media sosial ini lah. Jadi banyak kalangan orang yang bermedia sosial itu seperti kayak ingin berkomentar. Jadi karena adanya pembatasan media sosial, jadi manusia yang ingin berkomentar itu ingin menyuarakan pendapatnya jadi susah karena adanya pembatasan akses media sosial. Nah, jadi untuk yang kedua adalah intimidasi atau ancaman. Nah, biasanya orang-orang ini suka banget yang namanya menyuarakan pendapatnya yang berbeda-beda. Nah, tentunya pasti setiap pendapat yang berbeda-beda ini pasti suka menimbulkan yang namanya ancaman. Dari ancaman inilah jadi yang tadinya orang menyuarakan pendapat dan dia terkena ancaman, orang tersebut itu merasa jadi kayak lebih jadi takut lagi untuk menyuarakan pendapat dia. Nah, itu yang kedua. Untuk yang ketiga itu ada undang-undang yang menerap kebebasan pendapat. Nah, yang dimana undang-undang ini tuh banyak banget yang berisi tentang ancaman-ancaman tentang pendapat, terus tentang pencemaran nama baik. Itu banyak sekali yang ada di Undang-Undang Dasar Negara yang tercantum. Oke, sedikit menambahkan ya, sebenarnya itu yang dari nomor 3 ini lebih melenceng ke persis seperti Undang-Undang ITE, yang dimana tuh sebenarnya banyak banget di Undang-Undang ini yang berisi tentang kebebasan berpendapat, seperti di pasal 28E ayat 3, di mana yang berisi bahwa setiap orang itu berhak menyuarakan pendapat. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, muncullah undang-undang UTE ini. Nah, setelah muncul, jadi kayak berbanding terbalik antara undang-undang 28E ayat 3 dan undang-undang ITE ini. Jadi dia berbanding terbalik, dan ini pun lebih kayak undang-undang ITE ini sejarahnya adalah dia kayak pembatasan dari kebebasan berpendapat seperti itu sih. Aku ingin menambahkan sedikit saja faktor yang selanjutnya itu kurangnya pemahaman dari masyarakat Indonesia tentang hak dan kewajibannya untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia lebih ditingkatkan lagi dalam memahami bagaimana sih hak dan kewajiban kita agar menggunakan hak kebebasan berpendapat ini. Faktor-faktor yang ada di Indonesia. Menurut saya itu ada 3 hal penting. Jadi yang pertama ada monopoli informasi yang gimana secara faktanya itu diperbolehkan oleh pihak yang menjadi yang tidak ada akar. Yang kedua itu ada pemerintah yang kritis.